Salam NKRI teman-teman semuanya. Kemarin sebelum mendaftar ke KPU, Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapresnya Prabowo yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang memberikan pidato perdananya di hadapan para pendukung dan relawan. Dia membeberkan program-program unggulan, yaitu dana abadi pesantren dan kartu Indonesia Sehat Lansia. Nah, khusus dana abadi pesantren ini jelas-jelas program yang diskriminatif. Kenapa? Karena kan Indonesia ini nggak cuma pesantren, ada juga pendidikan-pendidikannya lain. Pesantren pastinya milik orang-orang Muslim, orang Islam. Bagaimana dengan yang lainnya? Pendidikan-pendidikan yang dimiliki oleh non-Muslim misalkan, Hindu, Buddha, Kristen misalkan. Di situ kan dia nggak menyebutkan, dia hanya akan memberikan dana abadi untuk pesantren. Seharusnya kan adil di situ. Makanya saya bilang program ini program yang diskriminatif. Bagaimana kita mau memilih pemimpin yang seperti itu, yang diskriminatif? Kan nggak ada keadilan di situ, ya kan? Dan juga sebenarnya Gibran ini kan masih kadernya PDI Perjuangan. Dia nggak mundur, ya kan? Dia abu-abu orang ini, licik dan oportunis. Seharusnya dia mundur dulu, tegas gitu kan, baru mencalonkan diri, mau dicalonkan oleh koalisi lain. Gimana kita mau punya pemimpin yang seperti ini? Programnya diskriminatif, orangnya nggak tegas gitu, nggak jelas. Dan sebenarnya program unggulan dia ini sudah ada dan sudah dikerjakan oleh pemerintahan sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo, ya kan? Untuk dana abadi pesantren itu sudah masuk di program dana abadi pendidikan. Nah, kalau ini ada keadilan di situ. Jadi semua yang ada dalam dunia pendidikan dapat, nggak cuma pesantren, tapi juga yang di luar itu. Seperti yang pendidikan di Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lain juga dapat kan. Masalahnya ini pendidikan. Dan sebenarnya juga program-program ini tadi, dana abadi pesantren dan kartu Indonesia Sehat Lansia ini juga sudah masuk dalam program khususnya untuk kartu Indonesia Sehat Lansia ya. Sudah masuk dalam program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ya, termasuk PKH untuk orang-orang tidak mampu, lansia sudah ada di situ. Gibran kan anaknya presiden, masa nggak ngerti sih, nggak paham dia dan tim yang membuat program ini. Barang yang ada di depan mata saja dia tidak tahu, apalagi yang ke depan nanti, ya kan? Dia hanya copy paste program-program pemerintahan yang sudah dijalankan saat ini. Makanya Gibran ditabok sama Bu Sri Mulyani dan jajarannya. Berikut videonya. Sebelum mendaftar ke KPU kemarin, bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pidato perdananya. Di pidatonya, Gibran membocorkan program unggulannya bersama Prabowo Subianto, yakni dana abadi pesantren serta kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Dana abadi pesantren.
dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia. Program unggulan Gibran itu pun direspons Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menyebut 2 program unggulan Prabowo Gibran itu sudah ada di era Jokowi. APBN 2024 kan sudah diketok ya. Jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, umpamanya kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi lansia. Sementara program Kartu Indonesia Sehat untuk lansia bukanlah hal baru. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyebut lansia sudah masuk dalam program KIS saat ini. Pak Wamen, jadi dana abadi pesantren pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan daripada dana abadi pendidikan. Saat ini dana abadi pendidikan ada 106,1 triliun dan total dana abadi di LPDP ada 134,1 triliun yang dicairkan per ini. Nah, mengenai belanjanya, tahun ini dialokasikan sekitar 250 miliar untuk dana belanja untuk pengelolaan pesantren. Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kementerian Agama. Begitu pula dengan dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren saat ini adalah bagian dari dana abadi pendidikan. Sebetulnya sebagian besar lansia itu kalau tidak dalam keluarga yang mampu, itu sebetulnya sudah tercover karena dia ada di daftar penerima PKH atau sembako sebetulnya. Jadi dia ada di dalam ITKS. Seharusnya mereka itu sudah tercover karena ada di dalam daftar DTKS yang otomatis juga penerima bantuan iuran. Saat menyampaikan pidatonya, Gibran menyebut akan meneruskan program Joko Widodo. Boleh-boleh saja mereka melanjutkan program-program dan kerja pemerintahan sekarang. Dan memang harus dilanjutkan itu. Tetapi mereka juga harus punya program sendiri untuk melengkapi yang sekarang. Jadi nggak cuma copy paste, ganti nama, ganti judul, gitu doang. Ya kan? Kalau begitu mah sama aja dengan Anies Baswedan. Ketika jadi gubernur Jakarta, dia kan cuma menjalankan programnya Pak Jokowi dan Ahok. Hanya copy paste, ganti nama, ganti judul. Misalkan rumah susun menjadi rumah lapis, menggusur menjadi menggeser, rumah sakit jadi rumah sehat, ya kan? Terus normalisasi jadi naturalisasi, terus mengganti nama-nama jalan. Dia tuh nggak punya program sendiri, hanya mengcopy paste, ganti nama, ganti judul programnya orang lain. Terus apa dong program unggulan dia? Yaitu yang fenomenal, sumur resapan yang bikin macet, bikin kecelakaan, bikin rusak jalan, bahkan bikin orang meninggal karena kecelakaan di situ. Yang pasti sumur resapan itu nggak ngeresap air, tapi ngeresap dana, ngeresap anggaran. Memang kalau kita melihat dari semua capres dan cawapres serta program-programnya yang jelas dan yang benar-benar masuk akal, dan programnya sendiri adalah programnya Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, program yang bisa diandalkan untuk Indonesia. Salah satu contoh program unggulannya adalah kedaulatan pangan. Nah, hebat tuh kedaulatan pangan. Mantap, program ini melengkapi program-program yang sekarang untuk dilanjutkan, dilengkapi supaya Indonesia menjadi lebih baik dan rakyat menjadi lebih sejahtera. Begitu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga tegas orangnya.
simbolnya aja hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nggak abu-abu kayak Gibran dan Anies. Abu-abu setiap ditanya. Kalau Anies ditanya bulat biasanya jawabannya, nggak tegas, ya kan? Ya, mudah-mudahan dan penuh keyakinan, semoga Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sehingga menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya dan memimpin Indonesia mulai tahun 2024 mendatang. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!